Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erniwati, program studi teologi semester 3. Sesuai pemenuhan tugas kami di mata kuliah pengantar perjanjian baru, surat-surat dan apokaliptik, kami mengajukan sebuah topik observasi kami, yaitu dengan topik yang saya ajukan, etika berpakaian dalam beribadah khususnya bagi agama Kristen. Sekarang kita masuk pada pendahuluan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Berpakaian adalah salah satu ciri manusia dan peradaban manusia supaya fisik manusia itu terlihat terhormat. Berpakaian juga merupakan busana yang merupakan tradisi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, yang selalu berputar, bervariasi mengikuti zaman. Seiring diketahui bahwa identitas diri dalam mengenakan pakaian, oleh karena itu, masalah cara berpakaian menjadi masalah dalam kemanusiaan yang terkait dengan martabat manusia atau harga diri manusia. Cara berpakaian agama Nasrani pada awalnya tidak terkait dengan perintah agama, melainkan kepada kebiasaan atau adat cara berpakaian di suatu daerah dan dijadikan identitas biarawati yang merefleksikan nilai-nilai dan karismatik sebagai ekspresi spiritual. Adapun rumusan masalah yang saya ajukan yaitu yang pertama, bagaimana seharusnya dan selayaknya umat Kristen berpakaian dalam beribadah. Kedua, bagaimana pandangan Alkitab tentang etika berpakaian. Ketiga, apakah hal berpakaian yang membuat ibadah kita sempurna. Dan paling terakhir, mengapa orang Kristen harus berpakaian sopan. Dan tujuan makalah ini yaitu supaya kita sebagai orang Kristen bisa lebih tahu tentang bagaimana cara kita seharusnya beretika dalam berpakaian. Sesuai dalam Alkitab bahwa demikian juga hendaklah perempuan hendaklah ia berdandan dengan pantas dan sopan dan sederhana rambutnya, jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Terambil dari 1 Timotius pasal 2 ayat 9. Demikian juga menjadikan pedoman kita dalam berpakaian agar setiap apa yang kita lakukan layak di hadapannya. Bab 2, pembahasan. Bagian A, etika berpakaian ditinjau dari etika Kristen. Sebagai orang Kristen, kita perlu berhati-hati dalam masalah berpakaian. Topik yang menyangkut pakaian yang dikenakan, terutama bagi orang Kristen, yang mengundang banyak pertanyaan, atau dapat dibilang perdebatan. Sebab, seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak jenis dan model pakaian yang beredar tanpa henti. Kita terus dibombardir dengan berbagai variasi pakaian yang ada, dengan gaya yang berbeda-beda sehingga sulit untuk menarik panduan dan berpakaian. Panduan dalam berpakaian tersebut menjadi semakin semar, semakin timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan pakaian yang layak dikenakan oleh orang Kristen. Orang Kristen yang sekarang ini relatif memiliki gaya hidup dimulai dari cara berpakaian yang menyesuaikan dan memiliki keunikan masing-masing setiap pribadi manusia. Termasuk ketika kita beribadah di dalam gereja, kebanyakan mereka berpakaian inklusif tanpa adanya pertimbangan bahwa pakaian yang mereka pakai menggambarkan gambaran tertentu yang terkadang tidak sesuai dengan identitas sebagai orang Nasrani atau orang Kristen. Hal ini dapat didukung oleh munculnya beberapa pandangan-pandangan yang dapat menekankan kepada kebebasan untuk menggunakan apa yang kita sukai sesuai dengan selera kita dan menjadi siapapun sesuai kesukaan kita. Tentunya hal kebebasan tertentu tidak semua berdampak positif. Ibarat pohon yang dilihat dari buahnya, begitu juga orang Kristen berpegang pada Alkitab sebagai panduan hidup, termasuk kepada mereka yang berpakaian dan berpenampilan sebagai orang Kristen. Pertama, berpakaian perempuan dalam Alkitab. Ada dua zaman berpakaian perempuan dalam Alkitab. Yang pertama, masa lalu dan masa sekarang. Perintah yang diberikan Paulus pada masa itu, waktu itu di kota Korintus ada dua kelompok wanita yang tidak menggunakan tudung kepala. Para pelayan rambutnya kepada masyarakat umum yang merupakan kelompok pertama, dan para budak wanita yang rambutnya telah dipotong habis merupakan kelompok yang kedua, supaya wanita-wanita di Korintus tidak disalahpahami baik sebagai pelacur maupun sebagai budak-budak. Itulah yang diinginkan Paulus, sehingga ia menentukan suatu tata cara berpakaian dalam beribadah orang Kristen. Alasan inilah yang kita tidak bisa
mewajibkan wanita Kristen untuk memakai tudung kepala. Menurut ajaran orang Kristen, berpakaian yaitu untuk melindungi diri dengan pantas dan sopan, berpakaian untuk tidak menggoda orang lain, dan juga untuk menjaga diri sendiri. Kemudian ditekankan oleh Paulus tentang kerudung bagi wanita Kristen yang terdapat dalam Korintus pasal 11 ayat 3-10 yang berisi tentang bagaimana seorang wanita muda seharusnya menggunakan kerudung supaya bisa ditutupi ketika ia sedang berada di sekitaran orang yang mungkin tidak dikenal ataupun orang asing. Wanita-wanita Kristen juga disarankan untuk mengenakan penutup kepala ketika mereka sedang ada dalam gereja, dan ketika ia dikelilingi laki-laki. Ada kalangan yang menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus hanya berlaku pada masa lalu, di mana Paulus menulis surat-suratnya. Oleh karena itu, merupakan sebuah tradisi. Disinilah bahwa tidak wajar seorang wanita melepaskan tudungnya dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Kalangan ini menganggap bahwa hal ini sudah tidak lagi dapat diterapkan untuk situasi saat ini, karena Alkitab memiliki berbagai tujuan, yaitu untuk diketahui dan untuk diikuti hukumnya secara pribadi. Sedangkan pada masa kini atau zaman yang sekarang, cara berpakaian wanita adalah bebas. Bukan berarti bebas dalam artian tidak sopan, melainkan berpakaian orang Kristen harus sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab, supaya bisa menunjukkan karakter wanita Kristen yang sederhana dan sopan. Pakaian orang Kristen tidak terlalu ketat dan tidak terlalu terbuka. Untuk umat Kristiani kebanyakan tidak terlalu memusingkan cara berpakaian di zaman sekarang, karena budaya populer seakan-akan lebih menguasai mereka. Lebih baiknya berpakaian secara pantas agar terhindar dari dosa. Terdapat dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 21 memberikan dasar penting tentang alasan adanya Tuhan mengorbankan binatang dan memberikan kulitnya untuk menutupi ketelanjangan manusia. Ketika manusia berdosa, Tuhan berinisiatif menolong. Sekilas hal pakaian mungkin merupakan topik yang terlalu biasa dalam hidup manusia di kehidupannya sehari-hari. Namun, cara kita berpakaianlah menunjukkan apresiasi kita sebagai Allah yang penuh kasih, biarpun tidak secara langsung, yang tidak mau dipermalukan karena dosa itu. Bagian B, cara berpakaian yang benar menurut etika Kristen. Terkait dengan pembahasan tentang cara berpakaian akan dijelaskan di sini beberapa bagian. Yang pertama, berpakaian perempuan sesuai ajaran Alkitab. Dalam Alkitab dijelaskan tentang prinsip dasar berpakaian bagi perempuan. Lebih lanjut menyebutkan beberapa prinsip selanjutnya tentang hal berpakaian yang tidak dapat dilepaskan dengan perbuatan baik lainnya. Alkitab menganjurkan orang Kristen untuk berpakaian dengan sopan dan pikiran yang sehat. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, Tuhan telah memberikan larangan bagi orang Kristen yang terdapat dalam 1 Korintus tentang bagaimana sebaiknya wanita memakai baju dan baik yang benar. Memang ini bukanlah keharusan, tetapi ada baiknya untuk melakukan firman Tuhan yang demikian. Jika ingin tahu, berikut beberapa cara berpakaian untuk wanita sesuai firman Tuhan. Salah satu kitab Korintus yang kita ambil yaitu 1 Korintus pasal 6 ayat 6-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu memuliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berarti saat menggunakan pakaian sebaiknya kenakan pakaian yang membuat orang melihat bahwa kita cerminan dari Allah sendiri. Sehingga kenakan pakaian yang sopan mencerminkan keteladanan Yesus Kristus dan tidak memperlihatkan auratnya. Bagian B, cara berpakaian bagi laki-laki Kristen menurut ajaran Alkitab. Sedangkan untuk laki-laki, pada Tuhan juga memberikan beberapa firman-Nya. Terambil satu ayat dari kitab Imamat pasal 6 ayat 10 dengan berbunyi, imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenannya untuk menutup auratnya. Di sini sudah jelas bahwa pelayan Tuhan diharuskan untuk memakai baju dengan menutup aurat. Harus dipahami bahwa semua laki-laki adalah imam di keluarga. Sebagai ciri-ciri gereja Anglikan Tuhan yang paling kecil, sehingga adalah baik jika laki-laki mengenakan baju atau celana yang tidak memperlihatkan aurat dengan kata lain harus sopan. Bagian C, beberapa
Hal berpakaian yang perlu diperhatikan orang Kristen. Yang pertama, pakaian yang sesuai dengan waktu dan tempat. Terambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Di sini berbunyi menjelaskan bahwa membantu kita untuk bijaksana dalam memilih pakaian, yaitu sewaktu memutuskan apa yang mau dikenakan. Umat Allah tahu bahwa untuk segala urusan dan berkenan dengan segala pekerjaan ada waktunya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan juga ayat ke-17. Kedua, tidak mengganggu hati nurani orang lain. Terambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 32 dan ayat 33. Dan ketiga, gunakan kebebasan dengan bijaksana. Kita sangat bersyukur karena Allah tidak memberi kita daftar panjang tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam hal berpakaian serta penampilan. Kita bebas membuat keputusan sendiri yang masuk akal berdasarkan prinsip Alkitab. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Adapun alasan seorang untuk memakai baju yang tidak sopan di saat beribadah tidak dibenarkan. Pakaian adalah kebutuhan pokok bagi manusia untuk melindungi dirinya dari panasnya sinar matahari dan dinginnya cuaca malam. Pakaian juga merupakan gambaran dari status sosial seorang. Pakaian dapat menunjukkan kepribadian seorang yang memakainya. Maka dengan adanya etika berpakaian untuk mengatur supaya orang yang memiliki gaya dalam berpakaian saling menghargai sehingga tidak terjadi kesalahan yang merusak norma-norma yang berlaku. Apakah tidak membuat orang Kristen baik? Tetapi orang Kristen mengungkapkan identitas mereka melalui pakaian dan penampilan mereka. Alkitab tidak meresepkan gaun standar untuk pria dan wanita Kristen untuk dipakai, tetapi memanggil kita untuk mengikuti kesederhanaan dan sifat tidak tinggi hati dan gaya hidup Yesus, bahkan dalam pakaian dan penampilan. Pakaian adalah wujud instansi dari tubuh sosial seorang, sehingga batasan kenyamanan setiap personal menjadi berbeda-beda. Sehelai pakaian mampu menggambarkan suatu struktur kehidupan sosial, ideologi, sejarah, golongan, komunitas, dan juga identitas. Saran. Menurut pendapat saya, dalam etika berpakaian dalam beribadah haruslah sesuai dengan ajaran Alkitab, apalagi di zaman sekarang yang semakin membawa perubahan bagi kita, khususnya dalam hal berpakaian. Hal ini memang tidak keharusan, tetapi setidaknya kita tidak lari dari ajaran Alkitab atau mengikuti firman Allah, yang dimana jika kita mempersembahkan tubuh dan raga dan jiwa raga kita, perlu juga kita berpakaian yang sopan dan baik, apalagi dalam beribadah, karena kita adalah cerminan dari Allah sendiri. Demikian hasil presentasi dari pembahasan saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.